Oke, dilanjut lagi, kita akan berkeliling menikmati suasana pedesaan yang masih asri dan alami. Nah, ini ada jalan untuk menuju ke rumah warga, itu berada di sana ya. Di ujung sana kita akan jalan lewat sini. Tuh. Cukup sepi hari ini karena kalau jam-jam segini warganya pada ke ladang, mayoritas pekerjaannya sebagai petani jagung. Ini jalan seperti ini yang menghubungkan dari rumah ke rumah melewati kebun jagung ini ya. Tuh. Karena memang apa ya ini ya, kampungnya itu berada di tengah kebun jagung di pinggiran hutan. Tuh ini lantainya, rumahnya kayu jati, full kayu jati, kampung suku Jawa kuno di pedalaman ya. Tuh kayak gini, klasik sekali ini suasananya ya. Mantap. Oke, ini kita akan berjalan ke sana ya. Di sana masih ada rumah-rumah warga. Kita lewat di tengah kebun ini. Nah, jalan kayak gini ya, yang menghubungkan dari rumah ke rumah. Hari ini cukup terik ya, ini baru jam 1 siang. Kanan kiri kita ini tanaman jagung yang sangat subur. Nah, ini dia ada rumah limasan di sini ya. Rumah limasan, rumah Jawa, rumah klasik, rumah zaman dulu ya, seperti di tahun 80-an ataupun di tahun 90-an tuh. Ini rumahnya kayak gini, keren ya. Nah, sini kalau kita ke sini tuh juga ada jalan. Ini jalan tuh ke kebun ini ya, ke kebun. Nah, ini ada warga yang lewat. Ini kayaknya mau panen ya, panen jagung ini, ngambil hasil panen. Pada panen nih ya, benar sekali. Ini para pemuda di sini lagi panen jagung, itu mau ngambil hasil panen, berada di tengah sana ya. Nah banget suasananya, ini sangat sepi. Limasan itu kayak gini, rumah Jawa, rumah adat Jawa. Nah, ini tempat untuk apa? Menjemur jagung ya. Untuk menjemur jagung kayak gini. Jadi dijemur sebelum sebelum dijual ya. Jadi dikeringkan dulu. Benar-benar ini dikelilingi perbukitan kayak gini. Wah, ini barusan panen ini. Jagungnya banyak banget tuh. Monggo Pak. Wah, panen Bu. Kathah men iki. Nggih. Enten sing medhot ngeten iki Bu? Oh, nggih. Nggih, enten barake teng gudang nggih. Panen jagung ini. Ini satu bagor ini berapa kilo Bu? 50 kilo ada Bu ini Bu, satu bagor ini 80 kilo ya. Ini per bagornya beratnya ini 80 kilo ya, kurang lebih. Ini banyak sekali, baru saja panen beliau ini. Ini jagung jenis nopo niki Bu? NK, jagung NK. Ada musik, kita ke sana dulu, takutnya kena klaim aja, nanti kena pelanggaran ya. Tuh, ini kita sudah sampai sini.
di sebelah sana tuh bukit-bukit jagung kayak gitu ya, tuh bukit-bukit jagung. Tuh suasananya sangat tenang di sini. Benar-benar damai sekali. Bu, oke. Tidak Bu? Oh, panen jagung nih. Oh, pupuk. Oh, teben apa? Oh, caket om mriki. Lanang. Mana Isa, Mbak? Isa. Ya ada di rumah barusan kok. Oke, kita akan jalan ke sana ya. Di sini ada gentong legendaris. Tuh. Ada gentong di depan rumah. Jalan ke sini. Ada yang tiktokan tuh. Oke. Apakah di sana masih ada rumah? Nggak tahu ya. Kita coba ke sana, jalan ke sana. Tuh. Nih, masih ada rumah di sini. Tuh, jalannya kayak gini loh, ini jalan yang ada di kampung ini. Dan ternyata tuh di sana katanya masih ada rumah loh. Wah, keren sekali ini. Oh, ini ada rumah lagi. Ini rumahnya masih dihuni atau enggak ini? Kok pintunya terbuka ya? Oh, pintunya terbuka itu. Masih dihuni atau enggak itu ya? Nggak tahu ini. Nah, ternyata di sebelah kanan kita ini sungai ya, kampung yang berada di pinggiran sungai, di tengah ladang jagung, di pinggiran hutan jati. Tuh kayak gini. Tuh, ini sungai dan ini sudah pohon-pohon jati yang cukup berindang. Keren sekali ini. Oke, dilanjut lagi. Seperti inilah suasana pedesaan yang masih asri, alami, sejuk, jauh dari kebisingan, jauh dari perkotaan ya. Jadi untuk menuju ke sekolah, ke pasar, ke ke tempat puskesmas, rumah sakit itu jauh ya. Nah, apalagi setelah diguyur hujan kayak gini, suasananya semakin syahdu sekali. Ini baru jam 3:30 sore ya, suasananya kayak gini. Sepi sekali di sini ya. Tuh, sepi banget. Tuh, jalannya becek kayak gini loh, ini jalannya becek kayak gini. Kalau kita lurus ke sana, kita sampai di tengah perkampungan, namun kita nggak akan ke sana. Oke, kita lurus saja ke sana. Banyak rumah klasik, rumah zaman dulu ya, yang sampai saat ini masih terjaga sekali. Ini sebelahnya ada kayu bakar yang dimanfaatkan nanti atau persediaan untuk memasak ya. Jadi warga di sini masih menggunakan tungku untuk memasak ya.
Klasik sekali ya, benar-benar zaman dulu sekali ini, tahun 80-an ini ya. Tuh banyak pohon-pohon besar kayak gini, sepi sekali loh, ini nggak ada orang ini, mungkin lagi pada ke ladang atau lagi pada bekerja ya. Tuh, oke, kita akan jalan ke sana ya. Sepi sekali, nggak ada orang lewat, nggak ada warga ini. Rumahnya gede-gede dan panjangnya, ciri khas rumah zaman dulu tuh kayak gitu. Nah, warganya di sini masih menggunakan sumur ya, untuk keperluan memasak, keperluan air minum tuh masih menggunakan sumur tuh. Sumur di belakang rumah ini. Oke. Keren ini, benar-benar klasik sekali. Rumahnya gede, panjang. Di sini ada kandang kambing, kandang milik warga di sini ya. Tuh, suasananya benar-benar syahdu sekali, suasananya sejuk, apalagi setelah diguyur hujan kayak gini ya. Di sini semua masih serba alami, jauh dari kebisingan, keren, jauh dari perkotaan ini ya. Rumahnya rumah zaman dulu menggunakan kayu jati. Tuh banyak ayam berkeliaran di sini ya. Enak banget, udara di sini sejuk, bebas polusi kendaraan ya. Tuh ayamnya banyak banget ini ayamnya. Oh, di sana ada rumah klasik, ini rumah limasan, rumah suku Jawa di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah ya. Ini berada di pedalaman atau di pelosok Jawa Tengah. Sangat sepi, padahal ini siang hari. Bagaimana suasana ketika malam hari ya, wah nggak bisa dibayangkan ini. Jalan seperti ini, setapak yang menghubungkan dari rumah ke rumah. Ayamnya banyak banget tuh, banyak pohon-pohon besar di sini. Salah satunya ini ada pohon asem ya, tuh pohon asem tinggi sekali. Di sana ada rumah terbengkalai, rumah kosong ya. Di sebelah sini juga ada rumah, keren sekali. Jalannya masih tanah loh, ini benar-benar jadul banget, tempo dulu banget ya. Seperti inilah ya potret desa terpencil suku Jawa. Ini banyak pintu yang tertutup di sini rumahnya ya, karena mayoritas warganya baru pada ke ladang. Jadi mata pencahariannya itu sebagai petani ya. Tuh di sebelah sini rumah juga. Oke, kita kembali ke sana. Banyak pohon-pohon kayak gini. Tuh enaknya kalau hidup di desa, jadi punya pekarangan luas, bisa dimanfaatkan ditanami pohon jagung ya. Ini ada rumah kosong, sudah lama kosong ini, sudah lama terbengkalai ini. Di sana ternyata masih ada jalan lagi. Sayang sekali ini ya, padahal ini sebenarnya luas sekali rumahnya. Tuh, sudah roboh kayak gini. Sayang banget ini, sayang sekali ini. Rumahnya padahal gede loh ini.
ukurannya ya cukup gede. Di sini juga ada rumah dan juga terbengkalai ini banyak, makanya sepi ya di sini ya. Oke teman-teman, dilanjut lagi, masih berkeliling di pedesaan terpencil suku Jawa kuno, pedalaman tengah hutan ya. Ini jalannya kayak gini, masih tanah kayak gini ya. Licin banget. Nah di sana rumah-rumah warga, ternyata di sini juga masih ada rumah lagi ya. Ini dia rumah terpencil di tengah hutan, dikelilingi pohon-pohon besar kayak gini. Ini dia, keren banget loh ini. Benar-benar ini sangat terpencil sekali. Ini rumahnya paling mencil, jadi jarak tangganya itu di sana ya, kurang lebih itu 200 meter ya. Keren. Ini kayaknya ini nggak tahu, ini pintunya tertutup ya, mungkin penghuninya lagi kemana mungkin, saya juga kurang paham ini. Keren banget. Benar-benar luar biasa. Ini rumahnya hanya berukuran 2 kali 2 meter ya, 2 kali 2 meter tuh. Di sini sendirian loh, nggak ada apa ini, nggak ada tetangganya ini, dan nggak ada penerangan listriknya loh. Ini nggak ada penerangan listrik loh, bisa Anda bayangkan semua ya teman-teman ya. Tuh kayak gini, ngeri loh ini. Tuh ini siang saja sepi kayak gini, bikin merinding, apalagi kalau malam hari ya, wah tambah mengerikan ini. Tuh nah ini di depan ini ada sebuah tempat untuk memasak ya, mungkin penghuninya ini masaknya di depan rumah ini. Rumahnya kayak gini. Seperti inilah ya potret kehidupan di pedesaan terpencil di pedalaman tengah hutan jati ya. Benar-benar luar biasa sekali, sangat tangguh ini yang mempunyai rumah ini, penghuni rumah ini. Gak ada tetangganya, jauh dari tetangga, keren banget ya.